Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, pasal pada menyatakan menghilangkan najis. Pasal pada menyatakan menghilangkan najis. Ketahuilah bahwasanya najis itu terbagi tiga. Najis terbagi tiga. Kalau hadas itu terbagi dua, hadas besar sama hadas kecil. Tapi ada juga yang bagi hadas itu menjadi tiga. Kalau hadas dilihat dari cara mengangkatnya, cara menghilangkannya itu terbagi dua. Hadas besar pakai mandi wajib, hadas kecil pakai wudu, kan gitu aja. Haid, nifas, junub, hadas besar. Nah, tidur, menyentuh kemaluan, keluar suatu dari dua jalan, hadas kecil pakai wudu. Tapi kalau dipandang dari perkara yang diharamkan, hadas itu juga terbagi tiga. Ada hadas besar, hadas pertengahan, hadas kecil. Kalau hadas besar yang haram 10 perkara. Kalau hadas pertengahan yang haram 6 perkara. Kalau hadas kecil yang haram 4 perkara. Kalau dipandang dari sisi hadasnya. Dipandang dari sisi yang haram. Hadas kecil yang haram 4 perkara. Salat, tawaf, sentuh mushaf, bawa mushaf. Dan 4 haram. Hadas kecil. Hadas pertengahan itu junub. 4 yang tadi tambah membaca Al-Quran dan berdiam di masjid. 4 tambah 2, 6. Hadas besar itulah haid dan nifas. 6 yang tadi tambah puasa, disentuh antara pusar dan lutut, ditalak, kemudian nggak boleh bersuci karena niat mengangkat hadas. Nah, jadi kalau dipandangnya dari sisi yang haram dia bagi tiga juga. Nanti kita bahas najis. Kalau ditanya pengertian najis yang kemarin udah ya, kullu mustaqbarin yang nahu sihatan nabi sholat. Segala perkara yang menjijikkan yang membuat tidak sahnya sholat. Ketahuilah bahwasanya najis itu terbagi tiga. Pertama, najis mughallazah, yaitu anjing, babi dan keturunannya. Paham ya keturunannya? Anjing sama anjing, keturunannya anjing, yaitu najis mughallazah. Babi dan babi, keturunan babi itu najis mughallazah. Anjing dan babi kawin silang, bisa pula punya anak, maka ini juga najis mughallazah. Anjing sama kambing kawin, lahir pula anak, itu juga keturunannya najis mughallazah. Babi dengan kambing kawin, lahir pula anak, terserah anaknya bentuknya apa, itu juga najis mughallazah. Kalau dalam kitab Sabilul Hatta seandainya lahir manusia sekalipun, maka itu hukumnya najis mughallazah. Tapi kalau dia berakal, maka dia tetap mukallaf. Ada beda antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Ada yang mengatakan kalau Imam Romli dia tidak najis. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan dia najis tapi makruh kalau bersentuhan, kan gitu. Jadi itu tadi tentang masalah ini. Najis mughallazah yaitu anjing dan babi dan keturunannya. Begitu juga sekalian pudlahnya. Pudlah itu sisa-sisa pembuangan tubuh. Sisa-sisa pembuangan tubuh seperti air liurnya najis mughallazah, keringatnya najis mughallazah, air kencingnya najis mughallazah, air matanya najis mughallazah, tikusnya najis mughallazah, itu namanya pudlah. Kita juga punya itu semua. Jadi sisa-sisa pembuangan dari tubuh itu semua namanya najis mughallazah kalau dari najis mughallazah. Nah, jadi dua itu saja. Kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah apa itu? Yaitu kencing anak laki-laki. Berarti syarat pertama najis mukhaffafah harus kencing. Yang kedua, anak laki-laki, itu syarat keduanya. Yang ketiga, yang belum memakan sesuatu yang mengenyangkan selain susu, syarat ketiga.
Syarat keempat, belum ada umurnya 2 tahun. Berarti syarat najis menjadi mukhaffafah atau bahasa kita najis ringan. Kalau mughallazzah tadi najis berat, kalau mukhaffafah najis ringan. Itu syaratnya 4. Kencing, anak laki-laki, belum makan apapun yang mengenyangkan selain susu. Yang terakhir belum sampai 2 tahun. Nah inilah syaratnya. Satu saja tidak terpenuhi, maka najisnya mutawasithah. Paham maksudnya? Bukan kencing, muntah misalnya. Muntah anak laki-laki belum makan lain selain susu, belum 2 tahun, tapi muntah. Apa hukumnya? Mutawasithah, karena bukan kencing. Kotorannya mutawasithah. Atau anak perempuan kencing, anak perempuan belum makan apapun selain susu, belum sampai 2 tahun, mutawasithah. Kenapa? Karena perempuan, nggak memenuhi syarat. Atau kencing anak laki-laki tapi udah makan Promina, Milna, Sun, Pediasur, terserah. Itu maka tetap najisnya mutawasithah. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat ketiga. Atau kencing anak laki-laki belum makan apapun selain susu tapi umurnya sudah 2 tahun setengah misalnya, maka ini juga mutawasithah. Maka 4 syarat ini terpenuhi barulah jadi mukhaffafah. Satu aja nggak terpenuhi mutawasithah, apalagi banyak yang tak terpenuhi. Jadi itu ya. Nah, kencing anak laki-laki belum makan sesuatu yang mengenyangkan selain susu. Biasanya ibu-ibu berumur berapa lah anak itu sudah dikasih makanan selain susu? Empasi, kan gitu ya, makanan pendamping ASI. Umur berapa itu? 6 bulan. Jadi kalau seandainya umur sudah 6 bulan, udah dikasih bubur tin, udah dikasih pepaya, udah dikasih segala macam, ya udah nggak bisa lagi. Yang perlu dipahami di situ bahasanya susu, nggak mesti ASI. Sebenarnya nggak mesti ASI. Susu apapun itu tidak masalah. Misal ada anak lahir, emaknya nggak ada ASINya, tapi diganti dengan susu kambing terus. Tiap dia minum anaknya ini kasih susu kambing terus. Apakah najisnya masih mukhaffafah? Masih. Yang penting susu. Kalau dia ada solusi tadinya, seandainya dia minum susu najis mughallazzah dari dulu. Ada anak lahir, tak ada emaknya, tak ada susu. Ada mohon maaf, anjing lah yang bisa menghasilkan susu. Diminumkanlah daripada mati anaknya, misal gitu lah. Nah, kasih yang lain pun bisa. Pabrik susu kena bom, misalnya gitu. Bingung lagi mau apa? Semua yang ada mohon maaf, anjing tadi itu diminumkan dia kepada anjing tadi. Bisa lah keluar, minumnya lah. Apakah dia kalau kencing jadi najis mughallazzah karena kemana dia minum susu tadi? Itu tersebutlah ya. Tidak, dia tetap mukhaffafah. Kalau di sebagian kitab walaupun dari najis mughallazzah susunya. Nah, dan belum umurnya 2 tahun, 2 tahunnya 2 tahun Omariyah. Sekali lagi 2 tahunnya 2 tahun Omariyah. Makanya diingat-ingat umur anaknya. Lahirnya berapa Omariyah? Bukan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tapi ingat juga lah tanggal lahir Omariyahnya. Saya yakin kalau saya tanya, lebih dari separuh nggak tahu tanggal lahir Omariyah anaknya. Saya tahu. Paling yang ingat karena anaknya lahir 1 Syawal lah, itu baru ingat. Lahirannya 10 Zulhijjah itu baru ingat. Nah, tapi kalau yang lain bulannya lupa. Super Faisa. Tak ingat. Tak ingat. Dua-dua tak ingat. Dulu tak ingat. Masih ingat tak ingat, Omariyah itu tak ingat. Jangankan anak. Dia sendiri tak tahu betapa Omariyahnya. Padahal kalau ada hitung-hitungan di Islam itu nggak pernah pakai Masehi.
Pokoknya kalau ada hitung-hitungan apa? Usia balik 15 tahun atau Komaria. Apalagi hitungan secepat-cepat haid dan secepat-cepat balik 9 tahun Komaria. Apalagi masa hitungan iddah kan gitu 3 bulan apa Komaria. 4 bulan 10 hari 4 bulan memang bulan Arab bukan bulan Masehi. Nah kemudian apa menunggu umur ghalib sampai suaminya hilang, menunggu umur ghalib 62 tahun 62 tahun lalu Komaria kan gitu. Jadi setiap ada hitungan itu Komaria, tapi kita malas memang pakai itu tadi. Agak lucunya gitu ya, bukan nggak boleh, agak lucunya gitu. Ketika tahun baru Hijriah, masya Allah tahun baru Islam, tapi ngitungnya aja nggak kenal. Saya uniknya dulu di pondok saya di Al-Zaitun di Bogor, itu Syekh Nuruddin sering kalau mengapakan tanggal itu bagi Komaria. Jadi nanti kita akan libur dari tanggal sekian Rabiul Awal sampai sekian Rabiul Akhir. Begitu beliau. Jadi seringnya pakai begitu kalau dulu. Nah. Yang ketiga najis mutawasithah, najis pertengahan, najis sedang-sedang. Nah enaknya mulutnya begini, najis berat, najis ringan, kemudian baru najis pertengahan. Najis berat anjing babi, najis ringan kencing anak laki-laki, najis pertengahan, najis yang selain keduanya tadi itu. Nah, jadi gitu gampang. Najis mutawasithah yaitu sekalian najis yang lain dari dua bagian najis yang lalu. Nah jadi gitu kalau mau lebih sistematis. Nah ini kok dari berat langsung ke kecil, kayaknya kalau berat tengah kecil betul. Enggak, cara jelasinnya lebih enak tadi. Berat kecil, baru yang pertengahan selain dari keduanya. Muntah manusia, kotoran manusia, darah, kencing, khamar, bangkai, kan gitu. Nah, itu semua adalah najis mutawasithah. Nah, kemudian tiap-tiap satu dari 3 bagi itu terbagi 2 pula. Najis mughallazah terbagi 2, najis mukhaffafah terbagi 2, najis mutawasithah pun terbagi 2. Nah, najis mutawasithah terbagi 2. Pertama najis ainiyah, yaitu yang dapat panca indera ainnya dan sifatnya, seperti rasanya, warnanya dan baunya. Jadi najis itu ada yang ainiyah. Apa ainiyah itu? Bisa ditangkap panca indera. Warnanya pakai mata, baunya pakai hidung, rasanya pakai lidah. Nah, tapi itu rasa nanti tak boleh dirasa, jadi makan lagi. Ini yang memang saya sampai sekarang nggak mungkin dimasukkan, tapi nggak boleh dicek. Nggak boleh dicek. Udah hilang belum? Dirasain gitu. Nah, misal aja ada baju yang tua, siram. Ada bawa tua, tak ada dijilat, nah kan masih rasa tua, udah haram tuh jadinya kan? Iya. Nah najis. Tapi kata ulama. Kalau warna sudah hilang, rasa pun pasti hilang. Jadi yang pertama kali hilang itu biasanya adalah rasa. Dia adalah sifat yang lebih dahulu hilang sebelum aroma dan warna. Jadi kalau aroma warna sudah hilang, itu sudah menjadi dalil kuat rasa sudah hilang. Nah, kata sebagian ulama begitu. Kemudian ada najis hukmiyah, yaitu yang tidak dapat panca indera ainnya. Jadi nggak bisa ditangkap sama pancaran panca indera bendanya. Ain itu artinya benda. Dan sifatnya, bendanya nggak nampak, sifatnya nggak nampak. Seperti kencing yang kering, yang tiada lagi warnanya, baunya dan rasanya. Nah itu. Jadi kalau ainiyah itu ada bendanya. Kalau hukmiyah itu nggak ada bendanya. Kadang ada orang diceritakan begini dia bingung. Nggak ada bendanya kok dianggap bernajis. Nah itu dia bingung. Kan nggak ada bendanya. Ya udah kita suci aja apa? Nggak bisa. Kenapa? Karena suci itu harus dengan basuh. Kalau nggak dibasuh nggak suci.
Sementara kita lihat baju kita nih, asli tadi dikencingin anak, lagi gendong kencingin anak basah, kan pasti bernajis. Cuma karena belum mau sholat, biarlah kerja lagi, naik kereta sana sini lagi, kena angin, kena panas, kena angin, kena panas, hilang basahnya, cium pun tak bau. Nah, udah bercampur keringat pun lagi, misalnya, cium pun tak bau. Nah, tak ada lagi sifatnya. Tapi udah terbasuh belum? Belum. Berarti pasti yakin hukumnya bernajis. Tapi tak ada bedanya. Makanya secara hukum saja jadi bernajis. Tahu dari mana najis yang belum ada dibasuh? Belum ada disiram. Nah, jadi makanya secara hukum dia bernajis. Nah, ini baru kita bahas cara menghilangkannya. Dan apa saja yang kena najis mughalladhah, maka tiada dia suci melainkan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air yang dicampur tanah. Itu bahasanya tak ada lain. Nah, tak ada lain. Jangan diganti dengan sama, sekali lagi tolong diluruskan bahasanya. Ya, tidak tertulis di kitab-kitab fikih Melayu. Nah, kalau seandainya kena najis mughalladhah, maka tiada suci melainkan disama, enggak begitu. Enggak begitu. Ingat sekali lagi, bukan disama, bukan. Dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Kalau mau agak diringkas seperti bahasa Arab, tasbih wa ta'fir. Tasbih artinya membasuh 7 kali, ta'fir artinya ngasih tanah. Kalau mau agak singkat, apa bingung lagi lah? Kalau bahasa itu, saya nggak tahu. Awal mula yang bilang basuh 7 kali, salah satunya dengan air itu disama itu siapa? Itulah tak tahu. Dari nenek moyang awak dulu. Iya. Tapi kita tahu ini kayaknya ada orang datang ngaji, tapi salah dengar. Turun temurun. Terus dia begini. Entah dari siapa yang pertama kali itu. Mungkin dia datang ngaji. Lagi bahas masalah najis, tidur. Jadi kalau seandainya kena najis anjing dan babi itu tidur dia. Bangun-bangun udah malah bahas masalah nyamak kulit gitu. Nyambungnya di situ. Oh, ini sama. Jadi itu tadi bahasanya. Salah paham itu lebih berbahaya daripada tidak paham. Saya penting jumpa orang nggak paham. Kenapa kalau ditanya nggak tahu tuh? Tapi kalau salah paham, jawab dia padahal salah. Itu lebih bahaya. Makanya bapak ibu jangan tidur waktu ngaji, bahaya. Potong-potong lagi, belum sana sini. Kan ngerti saya. Sama kayak kasus yang sering dibilang, kalau puasa berdarah, batal puasa. Jangan kau potong buku. Di tempat kami boleh. Jangan kau potong buku dalam-dalam dari puasa. Nanti berdarah, batal puasamu. Ada anak terjatuh, lututnya berdarah, batal puasamu berdarah. Ini pun sama, ini korban orang ngaji tidur. Dia lagi bahas tentang batalin puasa, betul. Sampai ke masalah bahwa keluar darah haid itu batal puasa. Cuma masalah haidnya dia tidur. Dia terbangun dengannya. Jadi kalau seandainya ada orang puasa nampaknya lah darah, ini udah tahu tadi udah bahas haid, batal puasanya. Waktu bahasa itu kita ingat, itu aja udah sampai pulang dari rumah. Jadi kalau puasa nampak darah, batal. Darah apa? Darah. Mau mimisan dulu. Padahal orang menjelaskan masalah haid. Kayak jangan tidur. Nah, yang tidur jangan berani berfatwa. Yang ngajinya tentang tidur, jangan berani berfatwa. Nah, itu sih kalau seandainya ini kalau dia nggak tahu tapi langsung jawab ya jadi dosa. Tapi kalau dia memang merasa itu betul, kemudian dia jawab, ya mudah-mudahan nggak berdosa. Tapi itu tadi menyalahnya satu negara gitu kan, Indonesia semuanya bilangnya sama. Nggak tahu saya. Kalau saya itu modal. Nah, jadi bukan di sini aja. Kami di kampung pun kalau orang ikut dijilatannya di sama itu. Sama tuh. Saya ingin melihat gitu. Satu kitab mana tahu ada. Kalau ada berarti memang di situ lah menggunakan bahasa itu.
Tapi tak ada. Kita Melayu itu tak ada. Sama ya untuk masalah kulit bangkai, bukan masalah najis mughaladzah. Sekali lagi ya, sama untuk masalah kulit bangkai bukan najis mughaladzah. Kenapa? Karena batal nanti. Batal. Nah, batalnya itu gimana? Kalau seandainya sama itu artinya adalah membasuh 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah, itulah pengertian sama yang di kepala orang. Ketika dia jumpa kulit bangkai, nah, dibaca di kitab kulit bangkai bisa bersih dengan disama, udah dibasuhnya aja 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah, udah suci katanya kulit bangkainya. Padahal bukan begitu praktek sama. Basuh sampai hilang darah, urat, lemak, daging, murni tinggal kulit, barulah bersih. Silakan dipakai. Yang dikatakan berubah hakikatnya dari makanan menjadi pakaian, kan gitu. Nah, terima kasih hati menggunakan bahasa ini. Jadi tolong dihentikan. Nah, karena nanti jadi salah turun temurun gitu. Jadi harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air dicampur tanah. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tahuru ina'i ahadikum." Sucinya, ada di mana? Idza walagha fihil kalbu. Saya ulangi, mana mau dibalik? Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Ai itu bukan huruf fa, diganti jadi huruf ghain. Diganti jadi huruf ghain. Ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Doanya di bawah. Sucinya berjalan seseorang kamu apabila dijilat anjing, bahwa dia dibasuh 7 kali, yang pertamanya dengan tanah. Seperti itu katanya yang pertama tuh. Berarti apakah harus di pertama? Enggak. Lo mau nggak di situ dibilang lagi pertama? Jangan menyelisih hadis. Hadisnya bilang pertama, jangan bilang nggak boleh, jangan bilang boleh di kedua, ketiga, keempat, kelima. Hadisnya bilangnya di pertama. Itu model orang yang baca satu hadis kemudian berfatwa. Jumpa satu hadis, pokoknya pertama. Tujuan hadis lain, ihdahunna bil-turab. Hadis lain bukan ulahunna, ihdahunna bil-turab. Salah satunya dengan tanah. Berarti yang ihdahunna bil-turab itu menunjukkan sah, yang ulahunna bil-turab menunjukkan afdal. Nah, afdalnya ini, tapi sahnya ihdahunna bil-turab itu sah. Mau basuhan ketiga, keempat, kelima, ketujuh yang pakai tangan itu sah. Karena ada hadis ihdahunna bil-turab. Begitu cara ulama membuat hukum, memadukan semua hadis dan dipakai semuanya. Yang ihdahunna bil-turab itu untuk sahnya dipakai. Yang ulahunna bil-turab itu untuk yang sah dan yang afdalnya juga dipakai. Bukan kayak sebagian orang dapat satu hadis kullu bid'atin dhalalah, hadis lain tak ada yang pakai lagi. Dia katakan tidak ada anjuran untuk menziarahi makam Rasulullah, untuk tabarukan, tidak ada. Kejam aja. Orang begitu ke situ dan tidak ada. Tak ada ziarah-ziarah ke makam Rasulullah untuk ibadah, tak ada. Yang ada itu untuk beribadah dengan berangkat cuma 3, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ini saja. Lain dari 3 ini tak ada tempat-tempat dengan niat ibadah. Mau ke makam Nabi itu tidak. Ditunjukkanlah ulama-ulama yang mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasul adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri, bukan karena dompet haji, bukan karena gandeng sama umroh, enggak. Bahkan kalau ada orang niat aku mau ke Madinah, mau ziarah Nabi, itu sudah ibadah. Di situ ada Imam Nawawi, di situ ada ulama-ulama lain di sini. Apa katanya? Dengan sombongnya dia bilang, ini nggak benar. Seharusnya ulama-ulama ini menyampaikan seperti yang saya jelaskan. Habis itu saya baca lagi.
Dia nyuruh Imam Nawawi itu ikut dia. Dia nyuruh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu jangan begitu. Seharusnya ulama-ulama ini menjelaskan seperti yang saya sampaikan. Lah kok siapa? Begitulah orang kalau udah kena misalnya. Ini nggak tahu Imam Nawawi siapa lagi. Jadi dia langsung ini tidak diterima qaul ulama kalau bertentangan dengan Al-Quran. Masalahnya ulama ini ilmu Al-Quran lebih dari dia. Apa ulama ini nggak baca ayat yang kau baca? Apa ulama ini nanti cuma sampai juz 28 kau dan juz 30? Kalau dia cuma baca aja. Nampaknya awalnya ini ya, begitu menuju udah malas saya lagi. Pikir saya berkelas, rupanya dia merasa dia lebih alim dari ulama-ulama itu ya Allah. Dan satu orang saja yang pemahaman hadisnya, hafalannya, ilmunya luar biasa seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi ketinggian. Imam Suyuti itu ketinggian. Ada kalau mau sampai Imam Nawawi, nggak ada orang lagi yang ilmunya dari situ. Jadi kalau dia bilang salah ulama itu dia cuma baca satu hadis, tertutup matanya dari hadis-hadis yang lain. Kemudian berikutnya kita bahas lagi. Sedikit lagi, kabar ya, kabar jam. Air yang sudah keruh dengan tanah tidak perlu kepada tanah yang lain. Air sungai Padang bening atau keruh? Keruhnya kenapa? Tanah, lumpur, kan gitu. Jadi kalau seandainya kita kena jilat anjing, celupkan aja 7 kali situ beres. Gak perlu tambah-tambah tanah lagi. Istilahnya tahsilul hasil. Udah bertanah di tambahan tanah itu nggak akan bisa berubah lagi. Tapi kalau air macam begini, kemudian itu kita kasih tanah baru nampak perubahan. Jadi yang sudah keruh dengan tanah, tak usah lagi ditambahi tanah. Air sumur ada yang kuning. Nah, itu langsung aja udah siramkan dan memadai. Kalau memang kuningnya dengan sebab tanah. Nah, jadi nggak usah ditanam lagi. Dan tidak memadai yang lain dari tanah seperti sabun dan sebagainya. Kok tanah? Nah, kadang ada orang pakai logika itu pakai tanah karena di zaman Rasul nggak ada sabun. Mulai main logika. Pakai tanah karena di zaman Rasul nggak ada detol. Pakai tanah karena zaman Rasul itu nggak ada pembersih begitu. Makanya sekarang teknologi sudah canggih, kan gitu. Teknologi sudah canggih. Jadi jangan pakai tanah lagi macam orang zaman batu kita. Tetap harus pakai tanah, tidak memadai seperti sabun dan sebagainya. Tidak memadai. Harus tanah. Jelas ya? Begitu juga tanah yang kena najis dan yang mustakmal. Gak boleh tanah yang kena najis dicampur ke air dia, itu najis. Dan begitu pula tanah yang mustakmal. Ada udah tanah mustakmal. Yang biasa ada air mustakmal. Ini tanah mustakmal. Artinya tanah yang dipakai untuk tayamum. Tanah dipakai untuk tayamum, diambilnya lagi masukkan ya, nggak bisa. Harus tanah yang memang benar-benar suci. Jangan mustakmal, jangan bernajis. Nah, lanjutannya, basuhan yang menghilangkan air najis walaupun banyak maka dihitung sekali. Nah, misalnya jika tidak hilang air najis melainkan dengan 6 kali basuh, maka dihitung sekali basuh jua. Kena darah anjing, plak, nempel di sini. Cara bersihkannya gimana? 7 kali siram, salah satunya dengan tangan. Diambil air, siram sekali masih merah, dinempel. Siram 2 kali masih merah, siram 3 kali masih merah, siram 4 kali hilang semua merahnya. Maka itu masih dihitung 1 kali. Paham? Sejak najis hilang barulah dihitung 1 kali. Sebelum najis hilang nggak ada hitungan. Jelas ya. Jadi cipratan airnya susut ke bawah itu tidak kena lagi. Ya udah jadi najis semua tuh. Siram najis, ini najis semua. Siram najis semua semua. Wah. Makanya itu tadi. Jadi harus betul-betul dipahami lah.
kecuali di tanah. Ya tanahnya jadi najis juga. Nah, tinggal nyiram lagi 6 kali lagi Di bawah. Maka hendaklah ditambah pula 6 kali, ditambah 6 kali. Salah satunya dengan tanah. Tadi siram udah 5 kali siram baru hilang. Jadi masih 1 kali, tambah 6 kali lagi. Salah satunya dengan air campur tanah. Ini pembahasannya dari Pak Aisyah. Dan jikalau terpercik basuhan yang pertama dari basuhan najis mughalladhah yang belum ditaruh tanah. Ini ada najis mughalladhah. Disiram pertama kali, tapi siramannya ini tidak pakai tanah. Dah, siram, hilang dia nih, hilang sekali siram, tapi siramnya nggak pakai tanah. Maka wajiblah membasuh yang kena percikan itu 6 kali. Sini kena sejadah nih jadi najis berat, wajib basuh 6 kali lagi. Kenapa? Karena jatuhnya dia itu sudah dihitung satu kali. Nah, percik ke sini, repot jadinya. Itu tadi. Nah, salah satunya dengan tanah. Dan kalau terpercik dari basuhan yang ketujuh, lewat apa? Dan jikalau terpercik basuhan pertama basuhan najis mughalladhah yang belum ditaruh tanah, maka wajiblah membasuh yang kena percikan itu 6 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, tapi kalau seandainya siraman pertama pakai tanah, siraman pertama ini air campur tanah, siram. Ini kena, kemarin kena, kesitu kena, maka ini tinggal 6 kali basuhan tanpa perlu ditanahi. Paham maksudnya? Kenapa? Karena yang jatuh sudah ada tanah. Sini ada tanah, sini ada tanah. Tapi kalau seandainya siraman pertama tidak pakai tanah, sini kena, sini wajib tanahi, sini wajib tanahi. Nah, makanya ulahuna biturab. Yang pertama itu bagusnya pakai tanah. Dia masih tinggal siram aja misalnya. Pakai air biasa 7 kali. Masih pakai air tanah. Dan kalau terpercik dari basuhnya yang ketujuh, maka tidak wajib membasuhnya. Kenapa? Karena sudah suci. Kalau terpercik basuhan ketujuh. Terakhir, dan seandainya seseorang memakan atau meminum najis yang mughalladhah, makan minum najis mughalladhah, dikasih makan atau dikasih kerupuk jamek. Kerupuk apa nih? Kerupuk kulit. Aku suka betul. Kulit banget. Makannya di Danau Toba. Kulit banget. Banyak-banyak itu. Lain nih acaranya. Wangi itu beda. Kulit apa nih? Kulit babi. Allah. Udah habis 3 bungkus. Udah habis 3 bungkus. Saya makan. Najis mughalladhah. Misalnya. Atau di daerah-daerah minoritas. Ya bagi mereka mungkin nggak masalah, karena mereka keyakinan mereka kan begitu halal. Menurut mereka, menurut kita yang muslim kan halal. Nah, seandainya mereka tahu itu bisa jadi kerupuk kulit atau apa, saya nggak tahu, kita tahu. Nah, kemudian mohon maaf nih bahasanya. Kemudian dia berakkan atau dia kencing, dia buang air besar atau buang air kecil. Ya kan masuk ke dalam tercerna, bergabung semua. Masya Allah, sekerongkongan mughalladhah, itu usus mughalladhah, itu lambung mughalladhah, itu dubur di mana nasibnya? Maka tidak wajib atasnya membasuh duburnya atau kubulnya 7 kali. Hanya wajib atasnya membasuhnya seperti najis yang lain. Jadi istilahnya kayak biasa saja. Loh kenapa? Tapi ada najis mughalladhah. Istilahnya. Ya zulu. Nah, mughalladhah, najasatun mughalladhah bil istihalah. Hilang kenajisan berat itu dengan dicerna. Pencernaannya luar biasa. Dia merubah banyak hal. Yang suci jadi najis. Najis apa? Mutawasithah. Yang najis mughalladhah juga jadi najis mutawasithah. Udah begitu. Pokoknya pencernaan itu membuat semua yang keluar dari jadi najis mutawasithah. Nah, kalau tak tercerna dia Ustaz? Kalau tak tercerna,
terbentuk berarti tidak istihalah, tidak berubah. Iya. Maka itu tetap najis mughalladhah. Nah, Batu. tulangnya misalnya Makan bonbon lah misal bentuk kulit apa bukan kulit lah, tulang anjing Iya. lahir gitu ya, apa keluar Tulang. tulang anjing itu keluar Satu giling ya. Satu giling. maka itu tetap najis mughalladhah kalau begitu. Sama kayak masalah kopi, buah segala macam itu tak dianggap najis. 7 kali juga lah ujung dubur di batu Iya, kan. bahasa 7 kali salah satunya kan ayat campur tanah. Iya. Tapi kalau dia sudah berubah udah nggak masalah. Ini banyak hukum seperti ini. Sama seperti lele yang makan taiknya, lele makan kotoran, lele pula dipelihara di septic tank. Apalah makannya lele? Habis itu dipancing. Apa hukum makan lele? Makruh. Nggak sampai haram. Makruh. Ya tapi makanannya dia udah tercerna. Iya. Ya sama kayak kotoran-kotoran lain. Makruh. Nah, itu hukum dubur dan kuburnya cukup diistiakan. Tapi hukum mulutnya gimana? Yang mengunyah-ngunyah itu. Iya. Hukum mulut yang mengunyah-ngunyah. Perhatikan. Sering dikatakan kalau mandi wajib nggak kumur-kumur? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia hukum batin. Tapi kalau di gigi ada najis, sah nggak sholatnya? Kalau di gigi ada najis, ada tersangkut najis, sah nggak sholatnya? Loh, hadas tapi sah, nggak mesti kumur-kumur. Najis kok mesti bersih mulut? Lebih berat. Karena diberatkan masalah najis. Berarti dari sini kita tahu mulutnya wajib dibasuh. Umur 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Nggak usah dipikir pakai tanah atau pasir-pasir, enggak. Sungai Padang itu dikumurkan. Iya. Oke. Pas lagi banjir ya. Iya. Nah, banjir kumur. Atau air orang yang sumbernya kuning kumurkan aja. Tapi itu masih wajib. Tertulis dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra milik Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa wajib dia tasbih wa ta'fir 7 kali dan ditahan di situ mulut. Tapi sebelum dan dubur tidak. Kenapa? Karena yang di mulut belum dicerna. Lewat romongan barulah. Jadi agak ditegakkan juga tuh. Nah, umur tegakkan, digoncang sampai ke ujung yang bawah baru dikeluarkan. Begitu juga masalah tangannya. Nggak mesti diminum, biar tercuci ususnya enggak. Mesti kan minum air tanah. Nah, akan datang